Pengen nyoba usaha dari mulai jual peci ini, jualan celana komprang, jual minyak wangi, jualan pulsa, semua saya garap lah. Gitu. Selama itu 10 bulan. Kang Iksan tuh sebenarnya dengan umur yang masih under 30 udah nyampe semua impiannya. Ini impian orang yang udah berkeluarga loh, teman-teman. Dimana orang yang berkeluarga tuh kan pengen nggak punya hutang, pengen punya rumah, pengen punya mobil. Kang Iksan udah dapat. Alhamdulillah. Itu gimana ceritanya Kang Iksan bisa ketemu komunitas anti riba tuh awalnya gimana, Kang? Ya awalnya sih semenjak saya resign kerja ya, dulu kan 3 tahun kerja. Saya resign, saya pengen nyoba usaha dari mulai jual peci ini, jualan celana komprang, jual minyak wangi, jualan pulsa, semua saya garap lah. Gitu. Selama itu 10 bulan. Itu masih kerja atau emang udah nggak kerja? Ya sebelumnya sambil kerja cobaan ya, udah dicoba. Nah tapi ya udahlah saya langsung full aja, saya full usaha gitu. Nah, karena kan saya itu berani karena udah punya uang dari sisa kerja ya, tabungan. Ada waktu itu tabungan saya 15 juta, saya golangin buat usaha selama 10 bulan ya. Ternyata uang yang dari 15 juta itu cuma sisa 3 juta gitu. Ya waktu itu saya bingung gitu. Wah, ini uang segini lagi kalau saya usaha ini modal udah habis lagi, Mas. Saya harus modal lagi dan kayaknya nggak cukup gitu. Dari sanalah saya coba mau daftar Grab dulu. Jadi sempat daftar Grab lagi. Ya sama Kang Dani itu. Oh, Grab? Daftar Grab. Oh, daftar. Iya, daftar Grab. Saya coba pernah narik 1 kali. Ya dan itu lumayan. Ya dapat tarikan itu 2.000. Pas hujan juga. Ya, jaket belum ada, helm belum ada, kan nunggu gitu ya. Tapi udah bisa jalan. Nah, setelah 1 hari itu, besoknya ya mau ngambil jaket belum ada juga, ya sama Kang Dani diajaklah ke Bandung. Jadi dari sanalah mulainya, dan saya tuh sebetulnya nggak dikenalin sih, cuman Kang Dani yang dikenalin waktu itu suruh datang ke Bandung. Iya, nah saya pribadi pengennya itu apa? Karena saya suka main, suka jalan-jalan. Nah Kang Dani itu ngajak saya, anterlah ke Bandung, yuk. Gitu kan, saya nggak tahu mau apa gitu. Ya udah saya ngikutin aja. Makanya pas datang ke sana juga ya saya nggak tahu apa-apa ya, happy-happy aja gitu, simple. Gitu, nggak terlalu mau dengerin obrolan dari yang presentatornya gitu, Pak Sunario waktu itu. Tapi setelah itu Kang Dani udah memahami, langsung kenalin ke saya gitu. Wah ini nih ada peluang bagus, Masya Allah, di komunitas anti riba ini banyak orang yang bisa lunas hutang riba. Oh gitu? Iya, liatin nih ada yang bahkan bukan lunas hutang riba aja, mobil aja bisa beli secara cash gitu, bahkan mobil mewah juga. Itu posisi masih belum ada kerjaan ya? Maksudnya nggak kerja kan? Saya udah nggak mau kerja lagi, rata-rata kan orang udah bosan kerja tuh ujung-ujungnya nge-Grab kan, ya atau jadi ojol lah gitu. Nah itu saya kan dari sana baru daftarnya sehari gitu. Nah dari sana itu lihat bukti-bukti udah banyak, masa saya enggak gitu kan. Tapi Kang Dani ini bener-bener ngeyakinin lagi, karena Kang Dani itu saya udah tahu ya kondisinya, dia lagi orang tuanya lagi sakit, istrinya baru nikah jadi tinggalin dulu, hutang juga dikejar-kejar gitu. Nah jadi mana mau ada orang yang percaya gitu ya, yang nawarin bisnis bisa beli mobil gitu. Tapi dia sendiri kondisinya lagi secara ekonomi lagi terpuruk ya. Lagi terpuruk gitu. Tapi ya kan saya nggak hanya dengerin percaya dari Kang Daninya aja gitu, tapi dari Pak Sunario sendiri, karena Kang Dani diundang sama Pak Sunario. Berarti informasinya bukan dari Kang Dani waktu itu. Makanya dengan bahasanya secara tidak langsung, edifikasi tidak langsung itu ya. Iya. Jadilah dari sana itu mulai gitu ya. Udah saya percaya, sok bismillah. Apalagi saya waktu itu umur 24 pengen nikah lagi. Ya tahun depan pengen nikah umur 25, karena kan Rasul juga nikah umur 25. Gitu. Nah pokoknya gak mau tahu tahun depan harus nikah. Tapi uang saya kan cuma segitu lagi, cukup nggak? Enggak. Gitu. Daftarlah bergabung di komunitas. Ya, jalanin berdua sama Kang Dani. Jalanin berdua. Dan itu saya nggak tahu apa-apa. Intinya saya nggak paham tentang bisnisnya. Yang saya pahami ketika kita mencapai omset akumulasi 300 poin, 300 poin, ya itu kita berhak bisa beli mobil. Gitu. Dan itu udah buktinya udah banyak. Wah, Masya Allah, masa saya nggak bisa gitu. Jadi dikerjain nih, berapa lama setelah bergabung, Kang Iksan sendiri bisa beli mobil cash? Itu bergabung ya Alhamdulillah sekitar 3 bulan. Karena waktu itu sama Kang Dani ketika udah gabung langsung tancap gas. Gitu, langsung. Itu gimana, offline atau online di awal? Awalnya offline dulu. Gitu, termasuk saya teleponin satu-satu. Ya termasuk juga Kang Aceng.
Ya sebelumnya itu saya pikir kenalin dulu siapa nih teman-teman saya yang saya kenal yang sama keinginannya pengen nikah juga, pasti nggak punya modal. Nah dari sana lah makanya saya telepon Kang Aceng, telepon lagi yang lainnya gitu. Yang 3 nggak bulan pada ya? percaya, iya. 3 bulan hanya dengan silaturahmi berarti ya Ya, bisa dapat mobil akhirnya. iya. Masih bujangan kan? Alhamdulillah masih bujang dulu. Tinggal di mana waktu itu pas udah punya mobil? Ya tetap di base camp sih. Jadi kan rumah orang tua ke base camp tuh 5 menit. Oh, jadi tinggal di base camp Kang Dani. Ya, Bareng. iya di sana di base camp. Bahkan di rumah Kontrakan itu maksudnya. di Kang Daninya kayaknya. Hah? Bahkan sering di sama Kang Daninya. Gitu. Jadi saya tuh setiap hari tuh paling pulang ke rumah itu 5 jam lah. 5 jam tuh numpang makan atau numpang tidur. Udah balik lagi ke base camp. Jadi nggak ada waktu buat santai di rumah terus. Karena kalau di rumah terus ya bingung juga mau ngapain gitu. 3 bulan dapat mobil. Kang Dani waktu itu dapat apa? Waktu Kang Isa dapat mobil. Kang Dani ya udah beli Udah- mobil juga. udah beli mobil juga Ya, ya? itu 40 hari kan Kang Dani. Si beli mobilio. Terus jalanin lagi nih, udah dapat mobil, capek apa lagi guys? Mobil pertama tuh beli mobil apa? Mobilio. Mobilio RS warna putih. Terus nyampe apa lagi? Dari sana ya alhamdulillah 5 bulan berikutnya bisa beli Pajero. Itu pasti posisi udah nggak punya utang ya? Ya kalau saya kan memang dari awalnya nggak punya hutang. Kalau dulu kerja tuh prinsipnya jangan sampai ngutang. Nah kalau di sini udah jangan sampai ngutang lagi, tapi impian saya harus tercapai dan semuanya cash. Berarti 5 bulan berikutnya dapat Pajero. Beli Iya. Pajero warna apa? Ya, Putih. beli gitu ya? Pajero warna putih. Itu kan sempat viral tuh, katanya banyak yang moto. Ya tapi nggak jadi masalah. Kurang gitu. dari 1 tahun udah beli 2 mobil ya? Ya, kurang dari 1 tahun bisa udah beli 2 mobil. Nah, dari sana mulai berpikir juga kan. Ingat tujuan saya awal gabung tuh saya pengen nikah. Ya, kalau saya dulu waktu dapat mobilio, ya waktu beli mobilio saya jual buat nikah. Waduh, ya turun mobilnya dong. Iya. Makanya pas saya dapat Pajero, alhamdulillah mobilio ada, Pajeronya ada, saya jual aja mobilionya buat Mobilnya nikah. jual. Iya, jadi kan Langsung modal nikah, wah nggak kerasa kan. Jual mobil kan masih ada 150 juta lumayan. Gitu. Nah, dari sana lah jadi nggak perlu repot-repot. Nikah pas punya Pajero berarti ya? Ya, Kan belum punya rumah. Nikah tinggal di mana? nikahnya ya tinggal di orang tua dulu lah. Oh, tinggal di rumah orang tua dulu. Iya, karena kan di bisnis ini tuh ada tokonya dulu yang harus kita bagusin gitu. Nah, salah satunya kan tokonya itu kendaraannya ini. Kendaraan itu bisa dibawa kemana-mana. Gitu. Beda kalau misalnya kita punya tokonya rumahnya mewah tapi mobilnya cuma Ayla doang gitu. Gitu. Jadi kurang apa ya? Yang kurang menjual lah buat ke yang lain gitu. Jadi harus sesuainya emang awalnya dari ngontrak dulu karena Kang Dani juga punya Pajero ya belum punya rumah dulu gitu. Gitu ya ikutin aja dari Kang Dani waktu punya Pajero masih tinggal di orang tua. Ya udah saya ikutin juga. Udah nikah nih tinggal di orang tua. Iya. Mertua atau orang tua? Di orang tua saya. Di orang tua. Nah, Terus sempat ngontrak juga nggak? nggak sempet sih. Nggak sempat di orang tua terus ya? Ya di orang tua Oh, terus aja. dia milihnya yang gratisan, guys. Iya, soalnya kan saya belum bisa membiasakan diri kan, makanya istri ditinggalin aja sama orang tua biar saya agak bebas gitu kan, berjuang lagi. Terus berapa lama setelah punya Pajero akhirnya bisa dapat rumah nih, beli rumah, bangun rumah? Kalau dapat rezekinya sih 3 bulan ya setelah beli Pajero. Saya minggu depannya saya cari jodohnya gitu ya. Jadi udah mapan, saya baru nyari calonnya gitu. Karena kan waktu itu kan kendalanya udah sama kendala modal, yang kedua kendala nggak ada yang mau. Nah, kalau pas Nggak ada udah yang punya mau. Pajero ya, alhamdulillah. Namanya Pajero minimal ada yang mau lah karena mobilnya. Oh, nggak juga. Jadi kan saya bisa memfilter gitu. kan. Ya, jadi bisa Ya, pilih-pilih ya. Bisa pilih-pilih mana yang mukanya itu, mohon maaf ya, maksudnya itu ya matre, mana enggak gitu kan. Mas sebelumnya udah pernah waktu punya mobilio tuh ya kelihatan lah. Ya, Matre, punya ya. mobilio ada tanjakannya, pas udah Pajero boleh katanya, mohon maaf. Jadi saya jual mahal. Ya, punya alhamdulillah Pajero, intinya, kalau jadi laku udah punya Pajero selektif iya, ya. jadi gampang, jadi kita nyarinya teman-teman. Jadi yang penting kitanya mapan dulu. Maafan dulu. Jadi Iya. teman-teman bisa juga nih mau nyari istri ya, dapat Pajero kurang dari 1 tahun langsung nyari istri selektif. Yang cocok naik Pajero saya siapa gitu. Nah, itu bisa jadi. Iya, ini kan karena saya berjuangnya dari jomblo gitu, teman-teman ya. Beda halnya kalau kayak Kang Algi nih, udah nikah, masa berjuangnya mau nyari istri lagi kan? Iya. Ya dari sana lah teman-teman. Ya alhamdulillah ya, qadarullah waktu saya targetin udah ketemu calonnya, langsung saya targetin 2 bulan langsung nikah. Ya karena saya nggak mau pacaran lah, gitu. Nggak mau pacaran nanti nikahnya setelah pacarannya setelah nikah. Dan alhamdulillah saya punya target pengen nikah 2 bulan dan saya target harus bisa achieve luxury ambassador juga. Oh, alhamdulillah. Berarti nikah. Terus berapa lama setelah nikah dapat luxury? Itu 2 hari sebelum nikah. Apa aja? Oh, luxury dulu. Iya. Oh, berarti Pak
Kirainnya nunggu dulu. Jadi kejar dulu ya, sambil kejar buat apa, nikah kan udah tetepin tanggalnya. Ya saya kejar juga gimana caranya sebelum nikah udah luxury. Sebelum nikah langsung dapat luxury. Alhamdulillah. Rumah dibangun. Ya dari sana ya mulailah selektif juga kan buat ngebangun rumah. Oh iya, Gimana? ada proses juga ya. Proses itu waktu. Dia dapat 1 miliar, ambil Ya. uang cashnya dulu. Ya. Dari Terus sana tinggal di rumah orang tua sama istri. masih di orang tua juga gitu. Sampai berapa bulan waktu itu? 3 bulan atau 4 bulan ya? 3 bulan di rumah Iya, orang tua. karena kan saya konsultasi sama orang tua juga mau ngebangun rumah di mana. Jadi nggak langsung ya 1 miliar tuh nggak langsung beli rumah jadi ya. Enggak, tadinya kan mau beli rumah jadi ada yang tawarin di Tasik Kota, wah nggak srek. Ya, saya udah sampai nyari, oh ini ternyata tempat yang terbaik gitu, dekat di pesantren saya dulu dan dekat juga ke base camp, ke rumah saya udah dekat gitu. Oh, beli tanah, bangun berapa lama ini? Ini ngebangun kalau dihitung sih 1,5 tahun ya. 1,5 tahun ya. Iya, soalnya setengah tahunnya mandek dulu tuh pas corona. Iya. Gitu. Karena kan pasti kan teman-teman juga ngerasain ya, lagi corona itu banyak orang yang jago jualan. Jual aset, jual apa gitu kan. Ya, oke saya di sini mempertahankan aja dulu uangnya gitu. Daripada buat bangunan saya pertahanin dulu waktu itu. Oh, iya. Karena kan sama lah muncul ketakutan-ketakutan. Akhirnya 6 bulan itu saya berhenti dulu buat ngebangun, tapi 6 bulan berikutnya alhamdulillah saya bangun dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang Kang Ihsan guys udah tinggal sama istrinya yang masih muda, istri mudanya Kang Ihsan. Udah punya bayi nih, ada suara bayinya 2. Udah rumah, udah beli sawah juga. Masya Allah. Mau nyari apa lagi Kang Ihsan? Udah punya semua loh. Oh, masih banyak nih. Saya Apalagi kemarin harta udah punya, wanita udah punya. baru daftar haji ya. Haji udah daftar. Karena baru haji reguler lah. Ya, tapi nanti insya Allah saya upgrade lagi ada rezekinya. Dan tentunya ini saya baru punya aset ini aja. Terus apa lagi nih kejar? Ada yang kejar lagi? Ya ada. Ya, saya pengen bangun rumah buat anak saya nantinya. Ini kan baru 2 juga anak kan. Ya, buat bangun rumah juga buat masa depan anak saya. Nah, selain itu ya tentunya jangan lupa ya, karena kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar nyari uang, tapi hidup kita di dunia ini buat jadi bermanfaat untuk orang banyak. Ya, dan tentunya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah nggak semata-mata menciptakan manusia, jin sama manusia kecuali untuk ibadah. Nah, di sini kita beribadahnya alhamdulillah saya pribadi selain di PTB sini di komunitas anti riba ini kita bisa bantu banyak orang juga ya, terlepas hutang riba ya, tapi alhamdulillah saya juga di sini bisa donasi lah ya buat keluarga saya, khususnya kakak saya lagi ngebangun pesantren. Kemudian anak yatim juga. Ya, intinya ada untuk akhiratnya juga teman-teman. Alhamdulillah. Jadi selain itu kita juga punya tim yang benar-benar semua mitranya dibina ya untuk ngerasain apa yang kita rasain. Betul. Ya minimalnya dalam hitungan bulan pada lunas hutangnya. Betul. Kita itu insyaallah. Ya target di komunitas kita tuh gimana caranya sebanyak-banyaknya orang yang bergabung itu udah bebas hutang nanti ke depan. Yang penting dari kita dari kitanya sendiri mau ikutin arahannya. Nah, karena kalau misalnya kita bergabung di komunitas ini kemudian menjalankannya sekarapnya dewe, nggak bisa juga. Bisa ya. Gitu. Karena ibaratkannya itu mentor itu ibaratkan Google Map-nya. Udah nyampe ke tujuannya, udah pernah ngerasain gitu. Tinggal kita ikutin aja. Nah, tinggal pertanyaan teman-teman mau nggak? Nah, misalnya kita nih udah bergabung Kang Ihsan. Gimana caranya supaya cepet nih? Tipsnya apa? Setelah bergabung di komunitas kita supaya cepat selain ngikutin arahan, ada nggak tips khusus dari Kang Ihsan nih supaya ya dalam 1-2 tahun tuh udah tercapai seperti Kang Ihsan? Nah, yang penting gini teman-teman ya, ibaratkannya kita mau menaiki kendaraan. Ya ketika kita udah ada kendaraannya, kita harus tetepin dulu tujuannya mau kemana nih naik kendaraan itu. Ya jangan padu gaspol doang gitu. Kalau padu gaspol doang nanti muter-muter nggak nyampe tujuan. Jadi tetepin tujuannya dulu, mau nyampenya kapan, silakan tetepin dulu mau nyampe atau enggak terserah. Yang penting kita punya target. Kalau udah punya target, baru kita gaspol. Dan kita fokus sama tujuan, jangan pernah mikirin lirik kanan lirik kiri, apalagi lihat spion. Gitu. Nah sama kalau kita udah gabung di sini di komunitas anti riba ini, kita tinggal tetepin tujuannya apa yang pengen kita capai dalam waktu dekat dulu. Gitu ya. Kalau ketika udah ada targetnya, mau sampai kapan dapatnya? Gitu. Jangan lama-lama gitu. Kenapa ya? Karena keluarga kita nggak mau lah nunggu kita suksesnya lama-lama. Gitu. Nah dari sanalah kita udah ada target, tinggal gaspol. Nah gaspolnya di sini kita tinggal syiarkan. Ya syiarkan dari segi ada produknya yang berkualitas juga dan ada komunitasnya juga dan peluang bisnisnya yang insya Allah bisa bantu orang terlepas dari hutang dan riba. Gitu. Jadi fokus aja perbanyak. Gitu. Jadi actionnya itu jangan 20 km per jam, tapi ya harus 100 km per jam kalau pengen cepet nyampenya. Nah, sama kalau di sini kalau syiar kitanya cuma mengenalkan sehari 1 orang, sehari 2 orang, apalagi seminggu cuma 1 orang 2 orang,
mau nyampe kapan gitu. Nah kita syiarkannya di sini terus aja perbanyak, nggak usah banyak mikir hasilnya gimana gitu, apalagi nggak usah mikir ke belakangnya. Gara-gara orang nggak percaya akhirnya apa? Andanya terus aja dipikirin, apalagi yang PHP gitu ya. Itu udah biasa kalau bagi saya kan lagi. Gitu ya, karena manusia itu sifatnya kan PHP. PHP apa tuh? Iya, pemberi harapan palsu. Ya. Jadi jangan sampai kita berharap ke manusia. Kita berharap sama Allah aja. Yang penting ikhtiar kita maksimal. Gitu. Jadi ada yang namanya pasrah, ada yang namanya tawakal. Beda dikit kan lagi. Beda dikit ya? Iya, kalau pasrah tuh udahlah, saya lepas gitu ya, capek lah gitu kan. Tapi kalau tawakal beda gitu. Maksimal ikhtiarnya, hasil terserah Allah. Gitu. Dan cuman rata-rata nih ya, yang kemarin saya bahas, penyakit yang jadi reseller baru tuh ada 5 itu ya. Apa tuh? 5K. Yang pertama itu kagum. Nah, kagum itu ketika dia lihat, wah, Masya Allah, Kang Algi udah bisa punya mobil Pajero, udah bisa punya rumah, gitu. Terus yang keduanya apa? Kerja. Akhirnya apa? Orang tertarik juga nih, gabung di komunitas kita. Dari sana kerja, ikutin ya arahannya. Ketika ada seminar ikut belajar juga, ikut ngundang juga, presentasi juga. Tapi banyaknya kan rata-rata nggak sesuai yang kita harapkan. Akhirnya apa? Kaget. Loh kok gini? Katanya komunitasnya bagus, tapi kok banyak orang yang nggak percaya. Gitu. Akhirnya apa? Dia tuh mulai ngedon ya, mulai nggak semangat lagi, nggak mau konsultasi sama mentornya. Akhirnya apa? Kecewa timbulnya. Ya, kayak yang keberapa itu? Ketiga ya, keempat kecewa. Ya, dari kecewa itu akhirnya ujung-ujungnya kabur. Keluar, adalah susah, ini hidupnya ngalir aja kayak air itu ya. Gitu ya, punya utang ya udah nikmati aja punya hutangnya, akhirnya nggak jalan gitu ya. Nah itu penyakitnya rata-rata seperti itu. Harus diobatin dong penyakitnya. Iya, obatnya apa? Obatinnya apa? Kita ikutin pertemuan ya. Pertemuan kita kan ada SLC ya, untuk spiritual leadership campnya di pesantren 3 hari 3 malam. Kemudian ada juga workshop untuk training pembelajarannya ya, semua yang dari berbagai daerah kumpul belajar bersama, diajarin sama orang yang udah bisa ngerasain bukan lunas hutang riba aja, tapi bisa mencapai lusuri berkali-kali gitu. Nah dari sanalah jadi teman-teman belajar, termasuk kan ada home base juga ya di rumah Kang Algi, tinggal konsultasi aja ke mentor-mentorannya. Intinya sering konsultasi, karena 3 dasar untuk menjalankan bisnis itu cuma 3. Yang pertama kita main edifikasi, yang kedua konsultasi, yang ketiga edukasi. Edifikasi penting buat apa? Ya, buat orang lebih percaya lagi. Kalau kita belum bisa menjelaskan ke orang lain, ya belum bisa meyakinkan ke orang lain, cobalah edifikasi mentor Anda yang udah bisa berhasil. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, mainnya apa? Edukasi. Edukasi di sini untuk teman-teman belajar. Ya, karena di sini untuk dapetin, mohon maaf ya, untuk dapetin gaji bulanan aja kita harus belajar 12 tahun. Ya, apalagi untuk bisa lunasin hutang, bisa punya sampai rumah cash, mobil cash, itu ya kita harus belajar juga, edukasinya harus ada. Dan itu kan adanya di training. Training ya? Iya, dan yang ketiga konsultasi. Ya kalau kita nggak pernah konsultasi, mohon maaf ya, pasti Anda hilang arah. Gitu. Karena kan mentor itu tempatnya untuk kita konsultasi. Gitu. Silakan aja nanti teman-teman cek ya, orang yang sering konsultasi dia bonusnya paling gede. Gitu. Contohnya seperti Kang Algi ini ya, sering konsultasi, bahkan Kang Algi konsultasinya sama owner langsung ini, Masya Allah ya. Makanya betul. Luar biasa gitu. Nah teman-teman tinggal ikutin, karena di sini bisnisnya tinggal ATP, amati, tiru, plek. Iya, plek aja, ikuti, kopas. Gitu, teman-teman ya. Luar biasa ya. Siap. Jelas yang kita ya pokoknya teman-teman kalau lihat YouTube saya, TikTok ini yang udah lunas hutang, udah punya mobil rumah tuh banyak banget ya. Salah satunya Kang Ihsan. Ya kuncinya sama, hampir sama, kuncinya semuanya sama. Tinggal teman-teman mau niru atau enggak gitu. Yang susah tuh nirunya kadang. Niru pleknya itu ya teman-teman harus punya kemauan yang kuat. Ya cuma kalau impiannya kuat nih, insya Allah pasti nyampe sih. Kang Ihsan aja bisa umur 29 tahun, masa teman-teman nggak bisa ya. Saya yakin teman-teman bisa. Pokoknya nanti sampai ketemu di training selanjutnya. Jadi yang siap bergabung, segera bergabung. Nanti ikutan training bareng, karena kita program pembelajaran rutin. Mulai dari Zoom training rutin ya, seminggu bisa beberapa kali. Hampir setiap hari mungkin ada. Terus kita ada training setiap bulan ya di Lembang, Bandung. Setiap bulannya ada. Terus kita ada training spiritual di Padalarang. Wah, ada. Bayangin. Udah ada yang ngarahin, dan bisnis ini jangka panjang. Jadi teman-teman mau cepat atau lambat juga bisa sebenarnya. Ya. Cuman ya kalau kita bisa cepat, kenapa teman-teman harus lambat? Ya, ikutin aja.
Kalau mentornya mau naik ke gunung, ikutin. Sampai nyampe, pasti teman-teman juga nyampe. Kalau mentornya lagi istirahat, ya sekali-kali istirahat boleh. Cuman saya yakinin ya, saya yakin buat teman-teman semua yang pengen segera nyampe, ikutin mentor-mentor yang emang nyampainya cepat. Ikutin aja mereka yang nyampainya cepat, maka Anda pun cepet nyampainya. Karena kita nggak tahu tahun depan akan terjadi apa. Wah, Nggak tahu ya, ekonomi kayak gimana. Setiap tahun, inflasi ya bukan cuma iya inflasi, iya kebutuhan makin meningkat. meningkat. Presiden udah gonta-ganti dari zaman merdeka, apakah makin baik sampai sekarang keadaan ekonomi? Enggak. Nah, makanya secepat mungkin di PTBS ini harus segera diraih, teman-teman. Minimal 1,67 miliar sampai 51 miliar segera diraih, supaya insya Allah teman-teman bisa mengangkat derajat, harkat, martabat keluarganya. Insya Allah. Kang Ihsan nih, luar biasa. Nanti kita lihat capaian Kang Ihsan selanjutnya. Itu aja mungkin dari saya, karena bentar lagi asar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih banyak Kang Ihsan. Siap, Masya sama-sama, Kang. Allah. Masya Allah.